Annyeonghaseyo. Annyeong, Pak. Annyeonghaseyo, Pak. Annyeong, Pak. Ya, kita mulai ya. Gimana wajahnya, sudah kelihatan? Aman, Pak, aman. Ganteng Pak. maksimal, ganteng maksimal. Ganteng, Pak, ganteng. Oke, ya. Kita mulai pertemuan kedua minggu ini terkait dengan probabilitas dan statistika. Topik kedua ini terkait dengan teori peluang. Layar oke ya? Oke, Pak. Oke. Oke. Ya. Tuh, kita quote dulu. Kematian satu orang adalah tragedi. Kematian jutaan orang adalah statistik. Itu kata Joseph Stalin. Review, ya. Ini keseluruhan dari probabilitas dan statistika kita. Minggu lalu kita sudah bicara statistika data, ya. Apa bedanya statistik dengan statistika? Apa kita bicara dengan probabilitas itu seperti apa? Statistik inference seperti apa? Populasi, sampel, sensus, ya. Kemudian bagaimana klasifikasi data, bagaimana data diukur, bagaimana mensampel data, ya, mengambil proses sampling data, bagaimana memvisualisasi data. Nah, hari ini kita bicara teori peluang, ya, teori peluang atau probability, terkait dengan probability, terkait dengan aksioma-aksioma yang dari teori peluang. Learning objektifnya, di akhir kuliah, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai konsep-konsep peluang, membedakan probabilitas secara aksiomatik, objektif, dan subjektif. Pokok bahasan kita hari ini, topik bahasannya ruang sampel, sample space, elemen sampel, sample point, eksperimen, ya, percobaan, event, kejadian, outcome, keluaran dari suatu percobaan, himpunan atau set yang menggambarkan sample space, hukum probabilitas yang terkait dengan aksioma, kemudian mutual exclusive event, ya, non-mutual exclusive event, kemudian keandalan sistem yang terkait dengan sistem independensi. Ya, ada materi video yang bagus dari MIT, ya, bahkan dia sudah mengkoleksi ratusan video terkait dengan probabilitas, ya, dari open course dari MIT. Saya pikir bagus untuk ditonton, dilihat, sehingga bagaimana bisa melihat, bagaimana memahami secara lebih luas, ya. Rata-rata 1 jam videonya. Ya, kita usahakan juga antara 1 jam sampai 1,5 jam. Kita mulai dari definisi, pemahaman, apa itu ruang sampel, apa itu sampel point, titik sampel, elemen, apa itu eksperimen, apa itu event, apa itu outcome, ya, hal-hal yang terkait dengan probabilitas, teori peluang, ya. Ruang sampel, ya, sample space adalah satu set lengkap semua keluaran yang mungkin terjadi dalam populasi, ya.
titik sampel, ya, terkait dengan teori himpunan, sampel space itu menjadi set. Dalam satu set himpunan, itu ada elemen atau anggota himpunan. Anggota himpunan inilah yang menjadi titik sampel atau sampel point. Ya. Jadi setiap keluaran yang menjadi elemen atau anggota ruang sampel. Ruang sampel dapat dirinci titik sampelnya atau menggunakan interval, bahkan suatu pernyataan. Kita juga harus mampu membedakan antara eksperimen dengan observasi. Ya. Observasi itu suatu metode mengumpulkan data atau informasi dari fakta atau fenomena yang terjadi di sistem secara aktual. Ya. Mengobservasi. Sementara eksperimen ya, adalah metode mengumpulkan data atau informasi melalui eksperimentasi yang telah dirancang dengan kondisinya terlebih dahulu. Ya. Ada pengkondisian di dalam eksperimen. Ya. Nah, walaupun pengkondisiannya sudah dilakukan dalam eksperimen, keluarannya sering bisa terjadi acak. Ya. Yang disebut dengan eksperimen acak, random eksperimen. Pengkondisian suatu eksperimen ditentukan oleh treatmentnya dan faktor. Apa itu faktor? Faktor itu suatu sumber potensial variabilitas data dalam sistem. Dan perlakuan treatmentnya adalah segenap pengkondisian beberapa faktor berkategori variabel terkendali, controllable variable, dengan perubahan tertentu. Faktor dan perlakuan. Ya. Interaksi adalah hubungan interdependensi antar faktor. Level faktor, faktor level adalah nilai spesifik dari tingkat kondisi faktor yang dirancang dalam eksperimentasi. Kita sampai ke percobaan dasar, eksperimentasi, percobaan dasar, trial. Ya. Eksperimentasi adalah satu kali aktivitas pengujian pada studi investigasi ilmiah melalui pengamatan, observasi, atau eksperimentasi yang dapat dilakukan berulang-ulang dalam kondisi yang sama untuk mendapatkan satu nilai informasi yang menginterpretasikan keluaran ya, yang muncul. Dan outcome-nya seperti apa? Replikasi adalah banyaknya perulangan percobaan pada eksperimentasi dengan faktor-faktor dalam kondisi yang sama. Terjadi replikasi. Pengacakan, randomisasi adalah pengaturan percobaan untuk dilakukan secara acak pada desain eksperimentasi. Ya. Ini semua terkait dengan perilaku, treatment dari eksperimentasi yang menghasilkan suatu outcome, ya. Eksperimentasi menghasilkan suatu outcome, ya. Nah, kita harus bisa membedakan antara outcome dengan event, ya. Keluaran outcome adalah fakta hasil pengumpulan data dalam observasi atau eksperimen, ya. Sementara kejadian event adalah peristiwa yang termasuk dalam keluaran-keluaran yang mungkin, possible outcomes, terjadi saat pengumpulan data. Variabel acak adalah satu nilai bersifat acak dalam numerik, format angka diskrit atau kontinu, atau non-numerik yang menandai keluaran dalam ruang sampel tertentu, bisa terbatas atau tidak terbatas. Ya.
Umumnya variabel acak dinotasikan dengan huruf kapital miring X, sedangkan nilai variabel acak dinotasikan dengan huruf kecil miring. Ya, misalkan X. Nah, kita sampai ke himpunan dan anggota himpunan. Ya. Himpunan set adalah gugus gabungan dari kumpulan objek. Nah, set S inilah yang menjadi sample space, ya. Sample space. Dalam sample space ini nanti S ada event, ya, yang anggota dari sample space. Ada beberapa event, ya. Anggota-anggota himpunan, elemen inilah objek yang menjadi bagian dari himpunan. Ini yang menjadi sample point, elemen. Ya, elemen ini yang menjadi sample point dari sample space. Ya, umumnya himpunan dinotasikan dengan huruf besar. Ya. Anggotanya dengan huruf kecil. Ya. Jadi, H adalah suatu himpunan yang memiliki elemen anggota himpunan A, B, C, D, E. Maka E adalah anggota dari elemen dari himpunan A. Ya. Nah, kita memperkenalkan beberapa macam himpunan. Pertama, himpunan semesta, universe, U. Adalah himpunan umum semua objek. Ya. Umum semua objek. Ini mirip dengan bicara kalau dengan sensus, semuanya, ya. Kemudian dalam sensus diambil populasi, ya. Itulah set populasi. Dari set populasi diambil beberapa sampel. Nah, itulah yang menjadi subset dari, ya, dari sampel space itu ada subsetnya. Itulah yang menjadi event. Ya, kurang lebih padanannya dengan materi minggu lalu, ya. Materi minggu lalu kita bicara sensus, jumlah keseluruhan, ya, anggota, universe, semesta, kemudian diambil populasinya, kita bicara sample space, jumlah semua dari elemen, ya, percobaan, outcome. Di dalamnya ada yang namanya himpunan bagian, subset. Inilah yang menjadi event, kejadian, ya. Himpunan yang anggotanya menjadi bagian himpunan yang lebih besar. Cara himpunan kosong, null set, adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Ya. Contoh penggambaran, ya. Universe, U, A, anggota dari universe, ya, semesta, himpunan semesta. B, semua anggota B ada dalam anggota A. Semua anggota di C, ya, subset C, ya, event C, ada dalam anggota B, ya. B ada dalam A ada dalam U. Artinya apa? Semua anggota dalam C termasuk dalam elemen B, masuk dalam elemen A, dan semua elemen A itu masuk di dalam semesta U. Ya. Nah, di sini kita mengaitkan antara teori himpunan tadi, ya, dengan pemahaman kita akan ruang sampel dan event, ya. Ruang sampel dan event. Jadi ruang sampel S itu menjadi himpunan bagian dari himpunan semesta U, ya. Jadi set dari himpunan S, set dari himpunan ruang sampel, bagian dari himpunan semesta U, ya. Nah, sementara kejadian event A menjadi himpunan bagian dari ruang sampel S, jadi subset dari sample space, ya. Kejadian itu subset dari sample space, yang dimana setiap subset dia memiliki anggota, ya, yang disebut dengan elemennya. Sementara himpunan kosong menjadi himpunan bagian dari semua himpunan. Ya. Jadi event A, jadi kita akan menyebut subset ini atau event A, ya, adalah anggota elemen dari
sample space. Jadi dalam sample space S, ya, set himpunan dari yang ini bisa terjadi beberapa yang namanya event, ya. Di dalam sample space bisa terjadi beberapa event. Ada event A, ada event B, event C, dan seterusnya, ya, beberapa event. Antar satu event dengan event lain bisa tidak bersinggungan, ya, tidak punya irisan, ya. Atau dia bisa punya irisan, ya. Bisa saling bergantung, ya, bisa saling bergantung dependensi, ya. Sesuatu kejadian terjadi karena diberikan satu kejadian, namanya memiliki peluang bersyarat. Atau dia independensi, ya, dia memang kejadian yang satu dengan kejadian yang lain, dia tidak saling berkaitan, tidak saling mempengaruhi, ya. Dua kejadian bebas, tidak saling mempengaruhi, independensi, ya, independensi. Nah, di sini kita sudah harus bisa memahami, menambah apa itu dependensi dan independensi, ya. Ketika di dalam satu sample space terdapat beberapa yang namanya event, ya, subset dari set himpunan S, ya. Contoh, ada dua event A, event B, ya, dalam gambar ini ada dua event A dan event B, ya. Nah, yang menggambarkan sekelompok mahasiswa Fakultas Teknik Elektro (FTE) sedang duduk-duduk dalam ruang himpunan. Seorang mahasiswa dipilih secara acak. Misalkan A adalah event kejadian mahasiswa yang dipilih merupakan anggota unit paduan suara mahasiswa A, paduan suara. B adalah suatu kejadian mahasiswa yang dipilih yang berasal dari Bali, ya. Jadi ini yang kita sebut tadi narasi, statement, rule statement yang menjadi kriteria dari elemen anggotanya. Yang A, anggota paduan suara, yang B adalah mahasiswa yang berasal dari Bali, ya. Nah, yang irisan ini warna biru ini adalah menggambarkan mahasiswa di mana dia anggota paduan suara dan berasal dari Bali. Nah, inilah yang kita sebut dengan, ya, titik biru ini adalah kejadian mahasiswa yang dipilih anggota unit PSM dan berasal dari Bali itu adalah A, kejadian A, irisan B. Ya. Nah, yang sebelah kanannya, ya, semua biru, yang A biru, B biru, artinya ini menggambarkan kejadian mahasiswa yang dipilih adalah semua anggota unit PSM dan anggota yang berasal dari Bali. Dia sebagai anggota PSM yang irisan, atau yang bukan anggota PSM tapi berasal dari Bali. Maka ini disebut A gabung B. Ya. Nah, yang biru yang kiri bawah, birunya di luar A, disebut area di mana komplemen A, ya, komplemen A, yang menggambarkan mahasiswa yang dipilih bukan anggota A atau bukan paduan suara, anggota paduan suara. Nah, yang paling kanan bawah biru yang diarsir A, ya, adalah anggota PSM, ya, yang bukan orang Bali, ya, yang bukan. Jadi irisannya dikeluarkan. Ini adalah A dikurangi B. Jadi mahasiswa yang dipilih adalah anggota PSM, tapi tidak boleh orang Bali. Ya, kira-kira demikianlah gambaran bagaimana hubungan antara notasi irisan, gabungan, komplemen, ya, dari suatu teori himpunan ke ruang kejadian event, ya. Nah, lebih jauh kita definisikan komplemen tadi adalah di luar, ya, kejadian yang di luar ruang eventnya, ya, tapi masih di dalam ruang sampel S, ya, masih dalam ruang sampel S. Ya, komplemen, ya.
masih dalam ruang sampel space, tapi di luar dari event E. Ya. Irisan ada kedua anggotanya, ya, baik di elemen ada di kedua anggotanya. Nah, dari gambar ini kita contoh melihat operasinya, ya, ada 3 event dalam sampel space S, event A, event B, event C. Ya. Area yang menggambarkan event A irisan, event B itu area yang hijau, ya, hijau dan merah, ya, merah di tengah. Ya. B irisan C yang di bawah, ya, sama yang merahnya, yang tiga-tiganya kena. Yang kuning dan yang di tengahnya itu adalah A irisan C. Sementara yang di tengah-tengahnya itu adalah A irisan B irisan C. Ya. Tadi kita udah jelaskan gabungan 2 event 1 dan event 2 adalah himpunan anggotanya menjadi elemen salah satu atau OR. Ya. Kata kuncinya adalah OR. Ya. Elemennya ada di kedua-duanya. Ya. Elemennya ada di kedua-duanya. Jadi elemen yang ada di tengah A gabung B, ya, semuanya yang ada di A atau berada di B. Ya. A gabung C ada di A dan ada di C, semuanya digabung. Kalau A gabung B gabung C berarti keseluruhan. Ya. Nah, operasi event N itu terkait dengan irisan, OR terkait dengan union, gabungan. Ya. Dalam operasi boolean, N itu irisan, OR dalam operasi himpunan, Cartesius, ya. Nah, mari kita lihat contoh. Sebuah koin dilempar 2 kali. Sisi permukaan koin adalah angka A dan gambar G. Misalkan P adalah kejadian setidaknya muncul 1 gambar. Dan Q adalah lemparan kedua menghasilkan angka. Ya, maka model dari probabilitas yang mungkin adalah koinnya terdiri dari angka dan gambar. Ya, modelnya bisa keluar angka dan bisa keluar gambar pada percobaan kedua. Nah, kalau percobaan kedua keluar angka dari angka yang pertama, maka sampel poinnya adalah AA. Kalau dia angka kemudian yang kedua keluar gambar, maka sampel poinnya adalah AG. Nah, jika percobaan pertama keluar gambar dan pertamanya kemudian diikuti oleh angka, maka sampel poinnya adalah GA. Jika percobaan pertama keluar gambar dan percobaan kedua keluar gambar, maka sampel poinnya GG. Nah, keempat yang mungkin ini, sampel poin yang mungkin ini, inilah anggota elemen dari sampel space. Jadi dalam hal ini ada 4 anggota sampel space, yaitu AG, AA, GA, GG. Nah, dari narasi yang diberikan, P adalah kejadian, setidaknya muncul 1 gambar. Ya, berarti ada G-nya, setidaknya ada G. Maka ada minimal 1 gambar, maka dikeluarkanlah dari sampel space yang tidak ada G, maka dikeluarkanlah AA. Muncullah GA, GG, sama AG. Itulah yang elemen dari event P yang menggambarkan kejadian setidaknya muncul 1 gambar. Ada G, ada G, ada G. Nah, yang Q adalah lemparan kedua menghasilkan angka. Jadi yang kedua yang angka. Yang kedua angka itu artinya AA sama GA, ya. Yang kedua angka, yang kedua angka. Ya. Jadi AA dan GA.
Nah, dari sini bisa kita lihat P irisan Q yang di dua elemen ada di P, ada di Q, yaitu apa? GA, ya, dia GA. P gabung Q, ya, berarti semua harus ada, ya, GA, GG, AG. GA udah ada, tinggal kurang adalah AA, ya, atau semua sampel space, ya, semua sampel space. P komplement yang tidak ada di P, tapi ada di sampel space, yaitu AA, ya. AA ada di sampel space, tapi tidak ada di P. Kemudian P kurang Q ada di P, tidak ada di Q, ya. GA ada di Q, GG tidak ada, jadi termasuk GG. AG tidak ada di Q, maka GG dengan AG. Q kurang P ada di Q, tidak ada di P, ya. AA ada di Q, tidak ada di P, AA. GA ada, jadi hanya AA, ya. Demikianlah operasi himpunan tadi menggambarkan bagaimana relasi antara event, antara sampel point, antara sampel space, ya, dengan operasi irisan, gabungan, komplement, pengurangan. Ya. Nah, aksioma atau hukum dalam himpunan juga berlaku dalam hukum probabilitas, ya. Hukum identitas, ya, identity. Jika A gabung 0, bilangan himpunan kosong, maka dirinya sendiri. Jika himpunan A irisan dengan semesta U, maka dia adalah A, ya, karena lebih kecil A. Jika A irisan himpunan kosong, itu adalah sama dengan himpunan kosong. Jika A gabung semesta U sama dengan U. Nah, ini yang disebut dengan hukum identitas. Hukum yang kedua disebut dengan hukum idempoten. Ya, A gabung A sama dengan A irisan A sama dengan A. Hukum komplement. Jika A gabung A komplement, itu akan menggambarkan semesta union. Jika A irisan A komplement, dia tidak beririsan atau himpunan kosong. A komplement dikomplementkan lagi, itu kembali ke A, ya, kembali ke A. Semesta U komplement itu sama dengan himpunan kosong, ya. Hukum komplement. Hukum komutatif, ya. A gabung B itu sama dengan B gabung A. A irisan B sama dengan B irisan A. Ini adalah hukum komutatif. Hukum De Morgan. A gabung B komplement sama dengan A komplement irisan B komplement. Ya. A irisan B komplement sama dengan A komplement gabung B komplement. Ya. Sendiri-sendiri tapi dia balik. Ya. Yang tadi gabungan jadi irisan, yang tadinya irisan jadi gabungan. Asosiatif. A gabung, ya, B gabung C, itu bisa A gabung B, kemudian baru digabung C. Demikian juga berlaku untuk irisan. Yang tadinya A irisan, B irisan C, sekarang bisa A dulu dengan B irisan, kemudian irisan C, itu karena ada hukum asosiatif. Hukum distributif, bisa didistribusikan. A gabung B irisan C, bisa A gabung B dulu, kemudian irisan dengan A gabung C. A irisan B gabung C itu bisa diurai dulu, didistribusikan A irisan B, kemudian baru digabung dengan A irisan C. Ya. Inilah. Nah, premis mayor dan premis minor. Ya, apa itu premis? Premis mayor adalah premis yang merupakan bentuk umum atau mengikat seluruh konteks. Sedangkan premis minor merupakan premis yang lebih spesifik atau terikat oleh premis mayor. Ya, bagaimana himpunan di dalam himpunan, ya, yang berada di dalam sampel space, kesimpulan apa yang bisa ditarik. Nah, ini terkait dengan premis, kesimpulan apa yang bisa ditarik. Ya, gambar yang di sebelah kanan ini, semua kejadian A, ya, A itu kejadian
ya, melingkupi C dan di dalam B, ya, dan semuanya dalam sample space, ya, termasuk kejadian B. Semua kejadian C termasuk kejadian A. Maka kesimpulan yang bisa diambil, semua kejadian C termasuk di kejadian B. Karena apa? C di A di B. Ya. Tidak ada kejadian C tidak ada yang bukan kejadian A dan kejadian B. Karena C ada di kejadian A, ada di kejadian B. Ya. Ini gambar berikut, premis yang bisa diambil. Nah, semua kejadian A, event A, ya, termasuk dalam kejadian B, yang semuanya ada dalam sample space S. Dan semua kejadian C, baik C1 maupun event C2 maupun event C3, semua ada di dalam lingkup kejadian B, ya, lingkup kejadian B. Ya. Jadi ini subset, bahasa himpunan subset C1, subset C3, subset C2, tapi dalam teori probabilitas, subset itu sama dengan event C1, event C2, event C3. Walaupun event C1, C2, C3 tidak bersinggungan, tidak beririsan, tapi semua ada dalam event B, ya. Event B. Tidak ada, ya, simpulannya tidak ada event C1C, baik C1, C2, C3 yang bukan kejadian event B, ya. Karena semua ada dalam lingkupan B. Tidak ada event A yang bukan kejadian B, karena event A ada dalam event B. Premis berikut. Kita lihat gambarnya. Semua kejadian A, ya, semua event A itu dilingkupi dalam event B dalam sample space S. Ya. Beberapa event C, ya, event C itu di luar event A, bahkan di luar event B, ya. Beberapa event C, ya, baik yang ada di C2, di C2 maupun di C3 itu ada yang di luar event B, sementara event A ada dalam event B, ya. Maka kesimpulannya beberapa kejadian di event C, ya, yang ada di C2 dan C3, ya, termasuk di event B, tapi ada juga yang tidak termasuk di event B. Ya. Ada kejadian event C yang bukan kejadian A, yang di luar A ini ada, ya, beberapa elemen dari subsetnya di luar elemen A. Tidak ada kejadian A, event A, yang bukan event B, karena semua ada di dalam event B. Ya. Premis berikutnya, ya, kita lihat gambarnya. Semua kejadian A, ya, masih sama ini, semua ada dalam event B. Ya. Beberapa event C, ya, beberapa event C, ya, yang ada di dalam lingkup event B, ya, termasuk event B. Maka kesimpulannya ada kejadian di event C yang bukan B, yaitu ada di C1 sebagian yang bawah kanan, C2 atas kiri, dan C3, ya, ada sebagian yang keluar di luar event B. Ya. Ada kejadian C yang bukan di kejadian A, ya, ada beberapa bagian dari event C di luar. Bahkan event C1 semuanya di luar dari event A, namun dalam ruang lingkup sample space S, ya. Dan tidak ada event A yang bukan event B, karena semua dalam lingkup event B. Ya, premis berikutnya. Beberapa kejadian A, ini kita lihat A, ya, ada yang termasuk kejadian B, tapi ada juga yang tidak dilingkupi oleh B. Ya. Beberapa kejadian C, ya, yang C termasuk di kejadian A, tapi ada sebagian dari kejadian event C, baik yang di C1 maupun yang di C2 maupun di C3, tidak termasuk kejadian A. Maka kesimpulannya ada kejadian C, ya,
baik yang di C1, C2, C3, bukan kejadian A, ya. Ada kejadian A yang bukan kejadian B karena ada di luar A, di luar dari kejadian B. Nah, kita terapkan di dalam peluang, ya, anggota himpunan. Ada himpunan kejadian event A, event B, event C, ya. Event A itu semua elemen sampel point yang ada di event A, ya. Dan event A, event B, event C ada dalam sampel space S. Maka anggota A, B, C, D, E, O, M, N. Ini ada sejumlah 8 elemen sampel. Sampel point-nya ada 8. Sementara elemen B, ya, B itu yang biru, itu adalah D, E, O, J, G, H, I, F. Itu ada berjumlah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan elemen C, subset C, sampel point-nya itu adalah OMN 3, 4, 5, 6, JKL 6, ya. Ada 6. Nah, sampel space di luar event A, event B, event C, ya, subset A, subset B, subset C, ada elemen yang disebut nama elemennya R, S, T, P, dan Q, ada 5. Ya, ada 5. Nah, sementara sampel space, sampel point dari sampel space itu dari A sampai ke T itu jumlahnya 20. A, B, C, D sampai ke T itu 20. Maka peluang A ini adalah jumlah elemen A dibagi jumlah dari elemen sampel space. Elemen A tadi 8, elemen sampel space-nya ada 20, berarti 8/20. Probability dari event B tadi jumlahnya 8, ya, elemennya, dibagi elemen yang ada sampel space 20, 8/20 probability-nya. Probability event B. Probability event C itu adalah jumlah elemen C, ini 6, ya, KLMNOJ, dibagi jumlah elemen yang ada di sampel space 20, berarti 6/20. A irisan B, ya, DEO, ada 3 elemen, maka probability A irisan event A irisan event B itu ada jumlah elemennya 3, berarti 3/20. Probability A irisan C itu adalah OMN, tetap 3, ya, OMN 3. Maka probability event A irisan event C itu adalah 3/20. Probability event B irisan event C itu O dan J. Ada O dan J, ada 2. Maka dibagi jumlah dari elemen yang ada di sampel space keseluruhan 20, maka 2/20. Nah, kalau digabungan A gabung B, digabung semua, ya, digabung semua, ya, ada yang elemen di A dan di B, jumlahnya 13. Maka probability event A gabung event B itu 13/20. A gabung C, ya, A semua digabung, jumlah elemennya 11, maka probability event A gabung event C itu 11/20. Probability B gabung C, jumlah elemennya ada 12, maka probability-nya adalah 12/20. Probability A gabung B gabung C, ya, adalah 15. Karena ada di luar 5, 20 kurang 5, ada 15. Maka probability event A gabung event B gabung event C itu adalah 15/20. Sementara irisan, probability event A irisan event B irisan event C cuma ada 1, yaitu O. Maka 1/20. Ya, demikianlah bagaimana himpunan, aksioma dalam himpunan hubungannya dengan probabilitas, ya. Probabilitas, ya, subset adalah kejadian, anggota elemen adalah anggota dari subset atau anggota dari event, ya, elemen dari suatu event, ya. Sehingga sampai sini kita bisa memahami apa itu sampel point, apa itu event, apa itu sampel space, ya, bagaimana hubungannya dengan probabilitas, ya.
Ya. Jadi probabilitas tadi kita hitung adalah jumlah yang ada di event dibagi elemen yang ada di sample space. Ya. Jumlah yang ada di event dibagi dengan jumlah dari sample space, ya. Elemennya, sampel point-nya direlatifkan terhadap sample space. Apakah ada dia punya di dalam event atau di luar event? Ya. Semua yang ada, pembaginya adalah semua yang ada di sample space, karena yang ada sample space adalah outcome yang mungkin dari suatu eksperimen. Nilai suatu peluang, aksioma berikutnya itu nilai suatu peluang total itu 1 dan berada dari 0 dan 1. Ya. Yang tidak mungkin terjadi adalah 0, yang pasti terjadi adalah 1. Jadi total peluang semua titik sampel dalam ruang sampel itu menjadi elemen E yang berjumlah 1. Jadi dia berada setiap event itu antara 0 pecahan, 0 dan 1. Dan probability himpunan kosong itu adalah 0. Probability dari sample space adalah 1. Ya. Dan bisa juga dinyatakan event itu dalam frekuensi relatif. Nah, probabilitasnya dia terhadap frekuensi total atau kumulatif. Ya. Tadi yang sudah kita hitung, ya, bagaimana kita mengaitkan antara aksioma dari perhitungan probabilitas dengan sample space pada contoh. Ya. Kita sudah hitung tadi bagaimana probability A karena ada 8 elemen dibagi sample space karena 20, 8 per 20, B 8 elemen dibagi 20, C 6 elemen bagi 20, irisannya ada 3 elemen antara A dan B, 3 bagi 20, antara A dan C itu ada 3 elemen, 3 per 20, antara B dan C ada 2 elemen, 2 per 20, ketiga-tiganya 1 elemen, yaitu O 1 per 20. Kalau digabung, A dengan B ada 13 elemen dibagi 20, A gabung C ada 11 elemen dibagi 20, B gabung C ada 12 elemen dibagi 20, A gabung B gabung C ya ada 15 dibagi 20. Contoh, sebuah dadu dilempar sekali. Misalkan A adalah kejadian angka yang muncul genap. Ya. Sampel space-nya pasti apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Event A, kejadian pelemparan itu adalah percobaan. Kemungkinan keluar genap, yaitu 2, 4, 6. Maka elemen dari event A itu adalah 2, 4, 6. Sampel point-nya 2, 4, 6. B, suatu event yang muncul habis dibagi 3. Maka yang habis dibagi 3, event B, sampel point-nya adalah 3 dan 6. Ya. Jika digabung, maka ada di A dan atau di B. Ya, digabung, A gabung B, yaitu kejadian angka yang muncul genap, atau gabung, ya booleannya OR, atau habis dibagi 3, yaitu elemen sampel point-nya adalah 2, 3, 4, 6. Ya. Irisan, ya, kejadian angka yang muncul adalah genap, dan, ya, booleannya adalah dan, irisan. Dan habis dibagi 3, ya, ada di A dan juga ada di B, yaitu 6. Ya. Maka probability A gabung B, karena A gabung B jumlah elemennya ada 4, 2, 3, 4, 6, dan sample space-nya ada 6, jadi 4 per 6. Probability event A, irisan event B, sampel point-nya cuma ada 1, yaitu 6, dibagi 6 1/6. Dua buah dadu dilempar, beberapa peluang muncul angka dadu yang jumlahnya 8. Berapa peluang munculnya angka dadu jumlahnya 8? Jadi 2 dadu. Ada warna hitam, ada warna merah. Ya. Maka pada dadu pertama sampel point-nya 1 sampai 6, pada dadu kedua sampel point-nya 1 sampai 6, dua-duanya muncul kombinasi. Contoh di sini adalah 66. Ini adalah kombinasi dari salah satu keluaran outcome 66. Nah, jumlah total itu ada dari 11 sampai 66, itu 6 kali 6. Maka ada 36 sampel dari sampel space, itu sampel point. Elemen dari sampel space dari dua dadu ini ada berjumlah 36, 6 kali 6. Nah, pertanyaannya berapa peluang munculnya angka dadu jumlahnya 8? Yang muncul angka dadu jumlahnya 8 adalah dimulai dari 2. Ya. 2, 6. Ya pasti 2 tambah 6, 8. Atau 3, 5.
Ya, 3 tambah 5, 8. Atau 4, 4. 4 tambah 4, 8. 5, 3. 5 tambah 3, 8. 6, 2. 6 tambah 2, 8. Ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sampel point. Ada 36 sampel space, elemen dalam sampel space. Maka probability-nya adalah 5/36. Ya. Nah, pada contoh sebelumnya, kita mengasumsikan peluang kemunculan setiap angka ya pada dadu ini adalah fair. Ya. Tidak bias. Ya, seimbang semua. Artinya tidak berat sebelah satu sisi. Sehingga peluang kemunculan setiap angka pada dadu adalah sama, yaitu 1/6. Bagaimana jika dia ya, tidak fair? Jika dilakukan percobaan yang tidak fair, maka peluang kemunculan setiap angka pada dadu dan setiap muka pada koin tidak lagi sama. Ya, kita perhatikan contoh berikut. Nah, ini sebuah dadu diberi pemberat sehingga dia berat sebelah. Sedemikian rupa sehingga peluang munculnya angka genap adalah 2 kali peluang munculnya angka ganjil. Berapa peluang kejadian munculnya angka genap? Nah, di sini dikasih pemberat, ya, dikasih besi di dalam di angka-angka genap, sehingga dia nanti cenderung bawahnya genap, ya keluarnya genap. Ya. Nah, genap itu apa? 2, 4, 6. Dan angka ganjil 1, 3, 5. Misalkan peluang tiap angka ganjil, angka 1, angka 3, angka 5, X. Maka peluang angka genap 2 kali, berarti 2X. Karena jumlah peluang semua titik adalah di ruang sampel 1. Maka di bagian genap, itu dengan peluang 2X, ada 2X tambah 2X tambah 2X. 2, 4, 6, 2X tambah 2X tambah 2X, atau 3 kali 2X, ditambah yang ganjil, peluang X sama dengan 1X, X sama dengan 3X, X sama dengan 5X, atau 3X. Sehingga 3 kali 2X ditambah 3X, jumlah peluang sama dengan 1. Ya, 6X tambah 3X, 9X sama dengan 1. X-nya sama dengan 1/9. X tadi adalah menggambarkan peluang, ya, asumsikan angka ganjil. Ya, peluang munculnya angka 1, angka 3, angka 5. Sementara peluang munculnya angka 2, angka 4, 6, 2X. Berarti probability kejadian munculnya angka genap, ya, probability event A, yaitu mungkin keluar 2, 2/9, tambah 2/9, tambah 2/9, atau 6/9, atau 3/9. Ya. Contoh tidak fair, berikutnya kita lihat. Istri saya, nah ini istri saya ini, berpikir bahwa keluarga yang ideal cukup memiliki anak 2. Istri saya punya keyakinan, mitos, bahwa dengan mengkonsumsi banyak sayuran, maka peluang lahir perempuan atau girls itu lebih tinggi dari peluang lahir laki-laki atau boy. Ya, ini pengalaman sendiri nih. Jika peluang lahir perempuan, probability of girls itu 0,6, ya, karena makan sayuran, ini mitos. Tentukan ruang sampel dan peluang setiap titik sampel. Dengan asumsi anak lahir bukan kembar, ya. Jadi lahir dulu perempuan atau lahir dulu laki. Karena makan sayuran, ya katanya, kata neneknya lebih mau perempuan, berarti dia makan sayuran. Kira-kira begitu. Tentukan ruang sampel. Peluang lahir 2 anak laki-laki. Peluang 1 laki-laki dan peluang pertama perempuan. 1 laki-laki, 1 perempuan. Di mana anak pertamanya laki-laki. Ya. Memiliki minimal 1 anak laki-laki. Ya. Nah, ruang sampel. Jadi boy dan girls, ya. Bisa peluang boy dan girls pada kelahiran pertama, ya. Kehamilan pertama bisa saja berkelamin laki-laki atau perempuan, boy atau girls. Nah, kelahiran kedua juga sama karena tidak kembar, 2 anaknya. Bisa boy, bisa girls. Nah, demikian juga peluang kemungkinan jika lahir anak pertama girls, bisa saja girls dan boy, dan girls dan girls, ya. Nah, sampel space-nya ada 4, BB, boy-boy, BG, boy-girls, GB, girls-boy, dan GG, girls-girls. Inilah yang disebut dengan sample point. Ya, ada sample point. Nah, peluang boy-boy, karena girls 0,6, berarti boy-nya 0,4, karena jumlahnya 1, ya, 0,4, dikalikan, kalau boy lagi keluar, anak kedua berarti boy, 0,4 dikali 0,4
yaitu 0,16. Jika yang kedua lahir girls, maka 0,4 dikali 0,6, karena girls 0,6, boy girls 0,6 atau 0,24. Ya, tadi 0,4 kali 0,4, 0,16, 0,4 kali 0,6, 0,24. Kalau ternyata yang lahir benar girls 0,6, maka yang kedua boy, maka 0,6 dikali 0,4, 0,24. Itu probability even anak girls boy, kombinasi girls boy. Dan girls yaitu 0,6 dikali 0,6 yaitu 0,36. Kalau dijumlahkan semua pasti 1. 0,16, 0,24 yaitu 0,4, 0,24 tambah 0,34, 0,6, 0,4 tambah 0,6 yaitu 1. Ya, inilah peluang ya dari sample space. Nah, peluang boy, nah tadi sudah kita hitung peluang boy 0,4 kali 0,16. Peluang boy girls yang C yaitu 0,24, 0,4 kali 0,6. Peluang yang D, yang C, peluang satu laki-laki dan satu perempuan, di mana anak pertama laki-laki. Anak pertama laki-laki berarti yang di atas, ya, boy ya, yang di atas, dan anak pertama laki-laki, ya, dan anak kedua perempuan. Ya, yang di bawah berarti boy girls. Yang di bawah tadi boy girls, itu yang C 0,24. Yang D, memiliki minimal satu anak laki-laki. Ya, berarti yang ada boy-nya. Yang boy bisa, boy girls bisa, girls boy bisa. Yang nggak bisa adalah girls. Berarti ada 3 elemen. Boy ditambah boy girls ditambah girls boy. Ya, 0,16 tambah 0,24 tambah 0,24, 0,64. Ya. Inilah percobaan yang bias, tidak fair. Ya, karena makan sayuran katanya, kata neneknya. Hukum total probabilitas, ya. Jika event A1, A2, A3 dan seterusnya sampai AK menunjukkan bagian dari ruang sampel S, jadi ada di bagian ruang sampel S, dan bersifat mutually eksklusif, ya, dan tidak ada titik sampel yang tidak menjadi elemen dari event, jadi semua ada dalam eventnya, maka gabungan ini, ya, gabungan dari event A1, ya, gabungan elemennya adalah masuk dalam ruang sampel space S. Maka total probabilitas gabungan keseluruhan itu, ya, gabungan keseluruhan itu adalah sama dengan S, ya. Dengan catatan antara event A1, event A2, event A3 dan seterusnya adalah mutual eksklusif. Dua event, probabilitas gabungan dua kejadian, ya, probabilitas gabungan dua kejadian, sebut saja event E1 dan event E2, ya, dalam ruang sampel S, maka probability event 1 dan event 2, di mana event 1 ini adalah subset dari sampel space S, dan event 2 juga dalam subset sampel space S, adalah penjumlahan kejadian probabilitas E1 dan E2 dikurangi probabilitas irisan kedua kejadian tersebut. Jadi penjumlahan masing-masing, ya. Probability event 1 gabung event 2 adalah probability penjumlahan masing-masing, ya, dikurangi dari irisan keduanya, ya. Di mana E1 adalah subset S dalam sampel space S1 dan E1 E2 mutual eksklusif, ya. Nah, secara umum jika mutual eksklusif, maka iris dia tidak beririsan atau irisannya 0, maka probability event 1 gabung event 2 itu adalah penjumlahan event 1 dan event 2 untuk yang mutual eksklusif, ya. Dia tidak beririsan, ya, dia tidak beririsan atau irisannya 0. Nah, secara umum, ya, adalah ada pengurang. Probability A keseluruhan, ya, keseluruhan. Probability keseluruhan B, ya, ada yang hijaunya, ada yang birunya. Probability C itu adalah, ya, ada yang birunya sedikit, ada yang hijau, ada yang kuning, ya. Kemudian irisan A irisan B,
ini yang hijau, ya. P gabung B itu adalah penjumlahannya dikurangi irisannya, ya. Penjumlahan event A tambah event B dikurangi irisannya, karena irisannya 2 kali hitung nih. Waktu di A dia ada irisan, waktu di B ada dia irisan, maka harus dikeluarkan 1 irisan, ya. Karena ketika A dihitung, irisannya udah dapat sekali, ketika B dihitung, irisannya dapat sekali, maka dikurangilah 1 kali irisannya, karena dia 2 kali hitung, kira-kira begitu membuktikan dari secara visualisasi formula dari P gabung A event B, event A event B digabung, ada probabilitas sendiri dikurangi irisannya, karena irisannya 2 kali hitung dia. Ya. Kalau dia 3 kejadian, ya, 3 kejadian, event 1, E1, event 2, E2, event E3, E3 dalam ruang sampel, ya, maka kalau digabung ketiga-tiganya, event 1 gabung event 2 gabung event 3, ya, di mana setiap elemen event itu ada dalam sample space, itu jumlah masing-masing probabilitas, dikurangi probabilitas irisan setiap pasangan, 2 kejadian, dan ditambah probabilitas irisan serentak ketiga kejadian. Jadi kalau di 3 kejadian, 3 event, probabilitas penggabungannya adalah penggabungan sendiri-sendiri, ya, penggabungan sendiri-sendiri, dikurangi irisan yang beririsan 2 elemen, 2 subset, 2 event, ditambah ada penambahan irisan dari ketiga-tiganya. Ya, gabungan ketiga-tiganya, ya, dijumlahkan dulu sendiri-sendiri, ya, dikurangi yang irisan 2 elemen, kemudian ditambah yang di tengah-tengahnya ini, yang 3 irisan bersama-sama. Nah, ini contoh yang tadi, ya, kita lihat, kita sudah hitung PA, PB, PC, irisannya dihitung. PA gabung B, yaitu PA-nya dulu, probability event A, yaitu 8/20 tadi, ditambah probability event B, yaitu 8/20 juga 0,4, dikurangi probability event A irisan event B, ya, yaitu 0,15, ya, dikurangi 0,15. A gabung C adalah probability event A ditambah probability event C dikurangi irisan dari keduanya. Probability B irisan C, yaitu probability event B ditambah probability event C dikurangi probability event B irisan event C. Probability gabungan ketiga-tiganya, event A gabung event B gabung event C, itu sendiri-sendiri probability event A tambah probability event B tambah probability event C dikurangi A dan B, B dan C, A dan C, ditambah irisan yang ketiga-tiganya, probabilitas yang irisan ketiga-tiganya yang besarnya 0,051/20 ini, ya. Probabilitas gabungan kejadian jamak, probability of union. Beberapa kejadian event 1, event 2, dan event M dalam ruang sampel S, ya, jika digabung secara umum, semua anggota elemen dari event E itu adalah anggota dari subset sample space. Dan kondisinya semua kejadian event E adalah mutual eksklusif, mutually eksklusif, di mana semua kejadian saling mutually eksklusif adalah sebesar jumlah probabilitas segenap kejadian. Jadi, mutual eksklusif, irisannya tidak ada, maka penjumlahan dari semua elemen sendiri-sendiri, ya, ini secara umum. Probabilitas dengan komplemennya, ya, probabilitas dengan komponennya. Probabilitas E, union dari event E komplemen, itu adalah 1, ya, sebesar total probabilitas. Maka probability of event E sama dengan 1 dikurang probability dari event E komplement, ya. Nah, kita ulang lagi pemahaman kita tentang mutually eksklusif, ya. Kita gambar ada sample space, ada 2 event, event A dan event B bersifat mutually terpisah, ya. Tapi elemennya semua ada dalam elemen sample space, sehingga dia tidak beririsan. Atau event A irisan event B, A irisan B adalah
himpunan kosong. Ya. Sehingga kita bisa definisikan tadi, kita sudah definisikan bahwa probability A gabung B adalah penjumlahan dari sendiri-sendiri. Probability A ditambah probability. Kalau dia banyak, maka dijumlahkan saja dengan catatan dia mutually eksklusif. Ya. Kalau non-mutually eksklusif, itu dia punya irisan. Ya. Dia punya irisan, tinggal sekarang kejadian A atau B, apakah dia independen atau dependen. Ya. Atau bersyarat, tinggal dua kemungkinannya. Tapi sudah masuk ke rumus umum tadi, probability event A gabung event B adalah probability event A ditambah probability event B dikurangi irisan dari probability A and B. Ya, ini sudah masuk rumus umum tadi karena dia punya irisan. Dengan catatan outcome event A, ya tidak berhubungan outcome-nya, tidak bergantung dari kejadian B. Itu yang disebut dengan independen, ya, independen. Nah, kejadian independen ini digunakan untuk menghitung reliabilitas atau keandalan. Ya, kegagalan dari suatu subsistem satu dengan subsistem dua tidak saling mempengaruhi. Dia tidak saling mempengaruhi. Ya. Nah, ini contoh keandalan sistem. Jadi kegagalan dari subsistem 1 C1 dengan kegagalan akibat subsistem 2 tidak saling berhubungan, maka disebut independen. Kegagalannya ya sendiri-sendiri karena memang komponennya, modul masing-masing gagal tidak dipengaruhi oleh modul yang lain. Ya. Kalau subsistem manusia itu sering mempengaruhi. Kegagalan pada jantung mungkin dimulai dari kegagalan pada ginjal, gagal ginjal dimulai dari gagal jantung, gagal jantung dimulai oleh gagal ginjal. Nah, kalau di corona itu jantung, fungsi jantung lemah karena fungsi paru-paru sudah lemah, virusnya sudah nyampe di paru-paru. Nah, itu dependen namanya. Ya, jadi perjalanan kalau misalnya ini apa bedanya komponen yang di independen sama dependen ini penting. Ya, dependen sama independen. Kalau independen, kegagalan satu subsistem tidak saling mempengaruhi dengan kegagalan yang lain. Ya. Sehingga kita bisa melihat kesuksesan dari satu sistem. Kalau dependen, kegagalan yang satu mempengaruhi. Ya. Contoh misalnya saluran, ya virus corona mulai dari saluran hidung, tenggorokan, ya dia gagal. Kalau dia misalnya pada saat di saluran, nah ini contoh sederhana lah supaya gampang mengilustrasikan yang dependennya, ya di persoalan yang pandemi saat ini. Kita bisa membayangkan tubuh seseorang itu ada virus, ya virus corona, ada di hidungnya, ada di saluran, kemudian sampai di saluran tenggorokan, nah, masih di dalam saluran menuju paru-paru, jadi dia di saluran. Tubuh itu melawan, apakah dia sukses atau dia gagal. Kalau dia gagal, kalau dia sukses, maka virusnya jadi bangkai atau habis, dia menang. Kalau dia gagal, maka virusnya bisa menjalar ke paru-paru. Ya. Kalau dia sudah di paru-paru, maka subsistem paru-paru fungsinya akan dikurangi. Ya. Peluang berhasilnya tidak lagi 100%, mungkin sudah 70% berubah, 60%, maka di sanalah kalau dia di screen, di rongsen, dia hitam. Nah, artinya fungsinya gagal fungsi. Ya. Itu satu subsistem. Bisa mengakibatkan bahwa kandungan oksigen yang masuk ke darah itu kurang. Artinya bisa saja fungsi komponen dari jantung terpengaruh. Maka bisa saja terjadi dalam saluran darah yang dialirkan dari jantung itu kental, terjadi pengentalan darah. Ya, jadi beberapa subsistem ini udah virusnya sudah sampai ke darah, jadi jantung tidak harus memompa. Akibatnya sistem pernapasan tadi terganggu karena di paru-paru, sistem peredaran darah terganggu, subsistem peredaran darah terganggu dalam tubuh. Ya, dua subsistem yang saling mempengaruhi. Bahkan darah itu sampai ke otak. Maka sistem kendali di otak juga bisa terganggu. Karena banyak, jadi udah 3 subsistem, ya kena ke otak, kena ke jantung, kena ke paru-paru. Karena banyak makan obat, maka sistem ginjal bisa berubah. Nah, ini namanya seperti di tubuh bisa digambarkan dengan sistem dependen. Ya, kegagalan subsistem yang satu bisa mempengaruhi kegagalan yang lain. Kalau independen tidak saling mempengaruhi.
Nah, supaya kita paham, nah sampai sini kita harus paham apa itu dependent, ya, apa itu independent, apa itu mutual eksklusif, ya, atau non mutual eksklusif, ya. Ini dua kejadian yang harus dipahami agar kita tidak salah menempatkan. Makanya kejadian independen sering digambarkan untuk menyatakan kejadian sukses, katakanlah di sistem telekomunikasi, beberapa modul subsistem, tapi kejadian kerusakan pada modul-modul yang satu dengan modul yang lain, modul subsistem di transmisi, modul subsistem di sentral, modul subsistem di controller, ya, dia moduler, tidak saling mempengaruhi. Nah, ini disebut kejadian terjadi kegagalan, tapi setiap subsistem itu adalah independen dengan subsistem lain. Nah, contoh yang serial, maka mengikutilah hukum perkalian. Jadi sukses, ya, satu informasi dari input ke output dari beberapa subsistem, maka peluang sukses sistem bekerja baik adalah irisan dari subsistem C1, subsistem C2, C3, irisannya. Nah, irisan ini karena independen, itu adalah perkalian dari peluang sukses setiap subsistem. Perkalian dari subsistem C, peluang sukses subsistem 1, peluang sukses sistem C2, peluang sukses sistem CN. Ya. Berbeda dengan sistem redundansi atau paralel. Ya. Sistem redundansi atau paralel, maka jika subsistem C1 untuk mengantarkan input, ya, informasi yang ada di input ke output, ada beberapa sistem yang redundans, yang redundans paralel, maka kegagalan di subsistem C1 tidak langsung menggagalkan sistem, karena ada jalur lain yang bisa menghantarkan, yaitu C2 dan yang lain, ya, C2 yang lain. Maka untuk menghitung keandalan sistem keseluruhan, maka kita hitung dulu adalah kegagalannya, ya, kegagalannya, faultnya, maka sukses adalah 1 dikurang kegagalan total. Jadi kalau paralel, pasti dia redundan, pasti tingkat suksesnya lebih tinggi. Maka angka probabilitasnya lebih tinggi. Ya, karena sistemnya adalah paralel. Ya. Jadi kita hitung persistem gagalnya. Gagalnya adalah jika C1 gagal, dan C2 gagal, C3 gagal, ya semua gagal, maka sistem gagal. Maka irisan dia. Ya. Irisan dari probabilitas gagal, fault, C1, irisan C2, C3. Dan itu perkalian dari, karena independen tadi, bisa dikalikan probabilitas fault C1, probabilitas fault subsistem C2, probabilitas fault subsistem C3. Maka realitas sistem bekerja sukses, itu 1 dikurang probabilitas gagal. Ya. Oke. Nah, kita contoh paling gampangnya. Ada 2 subsistem. Subsistem A dan subsistem B. Angka 0,98 pada kotak A ini menggambarkan probabilitas sukses. Berarti sistem A sukses, probabilitas 0,96, probabilitas terganggu adalah 0,02. Yang di subsistem B, probabilitas sukses, bekerja baik 0,95, maka probabilitas B gagal 0,15. Maka probabilitas keduanya sukses adalah perkalian dari probabilitas A dikali probabilitas B, 0,98 kali 0,95 adalah 0,931. Maka keandalan sistem ini dirancang untuk 93,1% reliability-nya. Ya. Berbeda kalau paralel, pasti di atas dari 93,1%. Ya. Nah, sistem dirancang secara paralel. Ya. Sistem dirancang paralel, maka kalau gagal A masih bisa dilewatkan B, kalau gagal B masih bisa dilewatkan A. Keduanya kemungkinan terjadi kegagalan kalau kedua-duanya gagal. Kedua-duanya gagal adalah perkalian dari kegagalan A dengan kegagalan B, yaitu 0,1 di A, 0,15 di B, maka 0,15. Sehingga sukses, ya, mentransmisikan input output adalah 1 dikurang 0,15, yaitu 0,985, atau keandalan sistem paralel ini 98,5%, 98,5% lebih tinggi dari yang serial tadi. Baik, demikian akhir dari slide kita, ya. Kita akan masuk ke tesis, ya.
kuis kita adalah berfungsi 3. Pertama itu sebagai alat review, kemudian itu sebagai alat hitung, ya, menghitung komponen penilaian. Kemudian yang ketiga adalah informasi kehadiran. Jadi boleh saja tidak ikut di Zoom meeting, ya, karena sesuatu hal, tapi tidak boleh tidak ikut di kuis karena dia adalah absensi, ya, yang akan dimasukkan ke Iglesias dan akan direview berdasarkan ini karena Iglesias itu bertanya reviewnya pakai metode apa, ya direview dengan kuisis ini, ya. Nah, ini ada 25 soal, ya, 25 soal. Nah, dan ini kita seandainya dia tidak bisa hadir, ya, di GMAT, nanti akan ini sudah saya rekam, ya. Besok akan saya upload ke channel YouTube saya, jangan lupa di subscribe, ya, karena setiap pertemuan, dan ini berguna untuk bisa mengulang-ulang kembali, ya. Dan untuk memperkuat, ya, ada pertanyaan, untuk memperkuat juga pemahamannya, kita punya tugas di bab 2, tadi saya sudah share, itu ada 128 soal, selama 3 pertemuan, termasuk ini pertemuan pertama, maka ada durasi 3 minggu untuk mengerjakannya, 1 minggu 1 orang 1 soal, ya, 1 minggu 1 orang 1 soal. Saya pikir tidak berat dan juga tidak ringan, tetapi ini keroyokan, kumpul ketua kelas, dan kita akan mendapatkan manfaat. Ya, kita punya yang namanya knowledge capital, ya, kekayaan dari proses belajar ini. Orientasi kita adalah proses belajar. Demikian, kita coba dulu mereview singkat, ya, review dari slide pertama. Satu set lengkap semua keluaran yang mungkin terjadi dalam populasi disebut sample space, ya. Sample point itu adalah titiknya, elemennya, eksperimennya, percobaannya. Kejadian adalah dalam sample space beberapa event, ya. Fakta hasil pengumpulan data dalam observasi atau eksperimen dikenal sebagai outcome, ya, hasil, ya, hasil pengumpulan data. Kata kunci adalah hasil pengumpulan data, itu adalah keluaran atau outcome, ya. Peristiwa, kata kunci peristiwa, event, ya, peristiwa, kata kunci event, termasuk dalam keluaran yang mungkin, possible outcome, yang saat pengumpulan data dikenal sebagai kejadian, ya, peristiwanya disebut eventnya. Probabilitas, ya, event A dalam ruang sampel S adalah peluang empiris kejadian E ekivalen dengan proporsi banyaknya elemen yang di event E dibandingkan dengan seluruh elemen yang ada di sampel space, ya. Ini adalah formulasi dari hukum probabilitas, ya. Kalau dia frekuensi terhadap kumulatif. Nah, ada universe, ada sample space S, universe U, semesta. Kita lihat di sini event A ada di dalam sample space dan ada di dalam sample space, ada di dalam semesta junior. Maka pernyataan yang benar adalah ruang sampel S menjadi himpunan bagian dari himpunan semesta U. Ya, S ada di dalam U, benar. Himpunan E, kejadian event E, adalah menjadi himpunan bagian dari ruang sampel S, ya, ada dalam ruang sampel space S. Benar. Himpunan kosong menjadi himpunan bagian dari semua himpunan. Ya. Semua benar. A dan B benar, pasti C benar. Berapa jumlah titik sampel pada kejadian pelemparan sebuah dadu selama 3 kali percobaan? Bisa angka, bisa gambar, bisa angka, bisa gambar, bisa angka, bisa gambar. Percobaan ketiga, percobaan kedua, benar 1. Maka bisa kemungkinan outcome-nya, sampel point-nya, AAA, AAG, AGA, dijumlah semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 sampel point dari sampel space ini yang bisa muncul kombinasi 3 angka ini. Ya. Peluang munculnya angka 3 atau 4 pada pelemparan sebuah dadu, atau, kata kunci atau. Kalau 1-1 dia 1/6, ya, kalau yang seimbang, ya, tidak ada pemberat, ya, 1/6, maka atau berarti dijumlah, hukum penjumlahan. Ya. Dan, ya, peluang munculnya angka 3 dan angka 4, ya. Ini hukum perkalian, ya. Hukum perkalian 1/6 kali 1/6. Peluang seorang mahasiswa lulus statistik, probability
Ya, event statistik adalah 2/3. Peluang lulus matematika, PM, ya, probability event matematik lulus adalah 4/9. Peluang sekurang-kurangnya lulus salah satu pelajaran tersebut adalah 4/5. Ya. Berapa peluang lulus kedua pelajaran tersebut? Ya. Ini adalah penjumlahan sendiri-sendiri dikurang irisannya. Dari pelemparan 2 buah dadu, A adalah kejadian munculnya jumlah 7, dan B adalah kejadian munculnya angka 11. Tinggal tadi yang 8 sudah kita ketahui, kalau yang 7 bisa 16 dan 67. Ya. 16, 67, 33, ya, 25, ya, 25, ya, bisa dilihat berapa lagi, itu ada jumlah 6. Jadi probability of event A itu 6/36, itu ada 1/6. Probability event B, kejadian munculnya angka 11, yaitu 5 dan 6, dan 6 dan 5, ya, itu 11. 2 elemen dari 36, 2/36 itu 1/18. Kejadian event A dan event B adalah saling terpisah, karena tidak mungkin terjadi bersamaan. Ya kan? Tidak mungkin terjadi bersamaan. Memang secara naturalnya mutual eksklusif. Berapa peluang 7 atau jumlah 11? Maka irisannya 0. Maka sendiri-sendiri peluang event A ditambah peluang event B, yaitu 1/6 tambah 1/18, 2/9. Kejadian A adalah hasil lemparan dadu yang habis dibagi 3. Ya. Maka elemennya adalah 3 dan 6. Ya. Pada pelemparan dadu, sampel space-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Peluang munculnya setiap angka adalah sama, yaitu 1/6. Dadunya tidak berat sebelah. Ya, asumsi dadunya tidak berat sebelah. Pada pencobaan melempar dadu, berapa peluang kejadian munculnya angka ganjil? Angka ganjil ada 1, 3, 5. Sampel space-nya ada 6, ada 3 elemen dibagi 6 elemen. 3/6,5. Angka genap, 3/6 juga. Misalkan dalam memproduksi sebanyak 10.000 unit integrated circuit IC merek tertentu, diperoleh 25 unit diantaranya cacat. Berdasarkan hasil ini, maka dapat dikatakan bahwa peluang IC yang catat adalah jumlah elemen catat 25 unit dibagi jumlah yang diproduksi 10.000 atau 0,0025. Jika ada pesanan sebanyak 2.000 unit IC dari perusahaan ini, maka kemungkinan IC yang catat adalah 5 unit dikali probabilitasnya, yaitu 0,025 kali 2.000 sama dengan 5 unit catat ketika dipesan 2.000. Kalau dipesan 10.000, catat 25 unit. Peluang A dan B kejadian saling bebas, mutual eksklusif yang ada dalam sample space. Probability event A 0,3, probability event B 0,25. Maka probability event A gabung event B itu adalah penjumlahan dari kedua event A dan event B, ya, 0,55. Jika semesta U komponennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, A, event A 1, 2, 3 elemennya, anggota himpunannya, B, event B, anggota himpunannya 2, 4, 6, dan C, anggota himpunannya 1, 3, 5, 7, maka A irisan B adalah ada di A, ada di B, ya, ada 2, ya, hanya angka 2. Ya. Pertanyaan yang sama, A irisan C ada di A, ada di C, yaitu 1 dan 3. Ya. Pertanyaan sama, B dan C ada di B, elemen yang ada di B, dan ada di C, yaitu 0. Ya. 2 tidak ada di C, 4 tidak ada di C, 6 tidak ada di C, 1 tidak ada di B, 3 tidak ada di B, 5 tidak ada di B, 7 tidak ada di B. Ya, himpunan 0. Ya. A gabung B, yaitu ada di A, tambah ada di B. Ya. 1, 2, 3, 4, 6. Ya. 1, 2, 3, 4, 6. A gabung C. Ya. A gabung C ada di A, 1, 2, 3. 1, 3, 5, 7, berarti 1, 2, 3, 5, 7. Ya. B gabung C ada di B,
Ada di C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seluruh semesta ya. Himpunan semesta. Oke. Nih, yang dua-dua. Di dalam sebuah ruangan Fakultas Teknik Elektro terdapat 5 orang mahasiswa. Mahasiswa Teknik Telekomunikasi 6, mahasiswa Teknik Elektro 7, mahasiswa Teknik FTA 5 orang mahasiswa Teknik Telekomunikasi, 6 orang mahasiswa Teknik Elektro, dan 7 orang mahasiswa Teknik Fisika. Secara acak dipilih 1 orang untuk maju mengambil undian. Berapa peluang mahasiswa Prodi TT? Sampel space-nya terdiri dari seluruhnya 5 ditambah 6 ditambah 7, yaitu sejumlah 18 ya, sampel space-nya. Nah, TT yang mungkin itu ada 5 orang, berarti 5 dibagi 18. Ya. Kalau mahasiswa di dalam sebuah ruangan masih yang sama, ya, 5 orang mahasiswa TT, 6 TE, 7 TF, secara acak dipilih 1 orang untuk maju mengambil undian. Berapa peluang mahasiswa dari Prodi TE atau, jadi ini atau berarti or, hukum booleannya, ya, dari peluang probability dia adalah mahasiswa TE yang berjumlah 5/18, or ditambah peluang teknik fisika yang 7 orang dibagi 18, jadi dijumlahkan menjadi 13/18. Ya, 24 kandalan sistem independen ya. Ini di sini adalah sistem independen ya. Kegagalan satu subsistem tidak mempengaruhi kegagalan subsistem lain ya. Jika dia serial, ini perkalian. Jadi sukses dari sistem ini adalah perkalian antara 0,9 dikali 0,8, 0,72, atau reliabilitasnya kandalan sistemnya 72%. Kalau dia paralel ya, subsistem A, maka kegagalannya 0,1 harus gagal dua-duanya. Maka kegagalan 1 dan kegagalan 2, kemungkinan dua-duanya gagal, 0,1 kali 0,2, 0,02. Maka kemungkinan sukses 1 dikurang 0,02 atau 0,98 atau 98% sistem ini berhasil. Keandalan sistemnya 98% ya. Demikian hari ini